Halo semuanya, welcome back di YouTube channelnya Ibu RT di China yang saat ini ada di Indonesia. Oke teman-teman, di vlog kali ini aku mau berbagi sedikit cerita tentang aku ya, tentang kehidupan aku yang udah berlalu gitu ya. Karena ada yang pernah nanya di DM apa di kolom komentar aku di channel aku sebelumnya ya, kok aku bisa berbahasa Mandarin, padahal aku bukan orang Tionghoa ataupun keturunan dari etnis Cina ya teman-teman. Jadi di sini aku mau berbagi sedikit sharing ke kalian, mana tahu bisa memotivasi kalian untuk belajar bahasa. Jadi bapakku seorang supir angkot, terus mamaku adalah seorang ibu rumah tangga yang terkadang juga mau berdagang ya. Dulunya sewaktu mamaku sehat itu dia juga sempat jualan di pasar pagi gitu, kayak jual serai gitu ya di Batam. Nah, aku itu 3 bersaudara dan aku sendiri cewek, atasanku dan bawahanku anak laki-laki. Nah, awalnya aku belajar bahasa Mandarin itu pas waktu aku itu di asrama ya, sekolah asrama. Kebetulan waktu itu aku ngambil sekolah keperawatan, jadi tinggalnya di asrama. Itu tahun 2001 sampai 2004 aku tepatnya di asrama. Nah, tahun 2002 itu ya kalau nggak salah itu booming kan film Epse atau Meteor Garden. Nah, aku itu ngefans banget sama yang namanya Jerry Yan atau Tomingse gitu ya teman-teman. Lucu sih, tapi ya itu dia jadi motivasi aku buat belajar bahasa Mandarin dulunya gitu. Terus itu dulu filmnya tengah malam loh, aku nekat gitu ya nonton diam-diam gitu. Ya istilahnya umpet-umpetan lah sama ibu asrama ataupun Om Piket waktu itu gitu demi melihat film Meteor Garden gitu kan. Nah, tahun 2004 aku lulus ya dari sekolah perawat itu dan lanjut waktu itu ke kebidanan ya teman-teman. Nah, di tahun 2002 itu saat film Meteor Garden itu keluar, aku udah senang tuh sama bahasa Mandarin dan punya impian istilahnya suatu hari pingin lah ketemu sama pemeran Meteor Garden terutama Tomingse ya. Harap maklum ya pas waktu itu kan masih ABG ya, anak-anak baru gede gitu, jadi impiannya itu nggak mikir gitu apa istilahnya impossible gitu, yang penting mah punya impian aja gitu. uh, jadi aku belajar waktu itu, aku belajarnya itu dari pertama lagu-lagu dulu ya. Pertama lagu yang aku hafal itu ya lagu film Meteor Garden itulah ya aku hafal, terus aku cari tahu artinya gitu. Nah, lulus dari sekolah perawat itu, aku ada kan ya libur ya waktu itu sekitar kurang lebih 2 bulan 3 bulan gitu. Aku ngomong ke emakku, "Mak, boleh nggak aku belajar bahasa Mandarin, kursusin lah aku gitu ya." Itu tahun 2004 itu waktu itu. Terus emakku jawab apa coba? "Ngapain kau belajar bahasa Mandarin, bahasa Cina, kau itu orang Batak," katanya, "nggak perlu kau belajar bahasa Cina kayak gitu." Maklum ya teman-teman, aku ini orang Batak Karo ya, jadi kalau di kau-kaukan itu udah biasa sih ya, karena memang udah bahasa kami sehari-hari gitu ya. Kau makan aja sehari kau bisa makan aja sehari 3 kali itu udah syukur. Kau minta les-les pula kau bahasa Mandarin, mau ngapain kau gitu kata emakku kan waktu itu. Mana dipakai bahasa Mandarin itu gitu waktu itu dia ngomongnya. Teman-teman, di sini aku nggak ada ke ras ataupun sara ya, ataupun ke etnis gitu. Aku nggak menjelekkan gitu ya. Ini cuma sekedar cerita masa lalu gimana emakku itu tidak setujunya waktu aku belajar bahasa Mandarin atau bahasa Cina, karena menurut dia karena aku ini orang Batak ya, orang Karo, itu nggak perlu itu belajar bahasa Cina gitu dia bilang kan, karena bahasa Cina itu pada waktu itu kan emang belum banyak kepake ya, karena dulu itu yang utama itu kan bahasa Inggris ya waktu itu. Jadi emakku tuh nggak mendukung banget gitu. Tapi aku nggak patah semangat teman-teman waktu itu ya. Jadi tahun 2004 lulus sekolah itu, pas waktu itu aku belum ada Facebook kan. Waktu itu mainnya masih Yahoo Messenger gitu. Jadi aku main ke Yahoo Messenger, aku cari-cari teman nih yang bisa bahasa Mandarin. Ya mungkin cari teman yang dari Singapura atau dari Taiwan atau dari Cina, pokoknya yang dia bahasa Mandarin gitu. Terus bisa sedikit bahasa Inggris. Jadi aku juga nggak jago ya bahasa Inggris, tapi seenggaknya kalau aku tahu dasar-dasar bahasa Inggris kan bisa belajar bahasa Mandarin dasarnya juga kan. Nah, memang rezeki ya waktu itu teman-teman. Jadi pas aku main di Yahoo Messenger itu, aku ketemu sama yang namanya Akong ya. Aku manggil dia Akong waktu itu karena usia dia udah 80-an tahun.
Dan dia itu dulu mantan guru bahasa Mandarin di Pulau Batam, dan dia mau ajarin aku gitu. Pokoknya selagi aku ada free, aku boleh hubungin dia gitu kan lewat Yahoo Messenger. Nanti aku diajarin selama aku mau berapa jam sehari gitu. Tapi waktu itu karena aku juga udah sambil kerja ya, jadi aku belajarnya itu 2 jam satu hari gitu. Seminggu bisa 3-4 kali gitu. Dan itu kan bisa voice video call ya, jadi kayak belajar kayak sekarang ini kayak daring-daring gitu. Nah, belajar dari situlah teman-teman, baru akhirnya masuklah jadwal perkuliahan ya teman-teman. Balik lagi nih aku bilang kan, aku ini bukan anak orang kaya ya teman-teman, cuman niat sekolahku itu tinggi gitu. Tapi bisa dibilang niat sekolah tinggi tanpa memikirkan kemampuan orang tua gitu. Itulah kalau istilahnya ambisinya ketinggian gitu teman-teman. Jadi pas waktu itu aku bilang ke emak, "Mak, aku mau sekolah, waktu itu kepinginnya sih ngambil S1 ya, cuma kata emakku ambil bidan aja gitu." Jadi oke lah dimasukin ke kebidanan waktu itu ya. Lagi-lagi sebenarnya sekolah kebidanan itu mahal banget teman-teman, dan aku sadar orang tua itu pasti nggak mampu gitu. Cuman lagi-lagi nih orang tua ini, emakku terutama ya, selalu memotivasi, apapun dilakuin, yang penting kamu sekolah, kayak gitulah dulu kan teman-teman. Aduh jadi mewek. Maaf ya aku kalau cerita masalah itu emang agak mewek gitu, karena cerita hidup aku itu emang enggak enak yang orang-orang lihat sekarang ini gitu loh. Oke. Jadi teman-teman, karena aku itu udah lulus dari keperawatannya, sekolah perawat waktu itu, jadi untuk masuk kuliah kebidanan itu nggak butuh waktu 3 tahun, 2,5 tahun aja udah cukup. Itu namanya dulu jalur khusus gitu ya, akbid jalur khusus gitu. Jadi aku masuk ke situ teman-teman. Nah pas di semester ketiga itu nggak sengaja gitu ya, ini yang selama aku sekolah kebidanan itu kan aku juga kayak ngontrak rumah ya bareng sama teman-teman yang lain gitu. Jadi aku kuliahnya itu nggak dekat sama rumah, jauh gitu. Jadi mau nggak mau memang harus ngontrak ataupun ngekos gitu ya teman-teman. Nah pas semester 3 aku pulang ke rumah gitu. Waktu itu rencananya minta uang semesteran gitu ya, cuman kenapa ya pas malamnya itu aku nggak bisa tidur kan. Aku nggak bisa tidur, terus aku liatin emakku tuh tidur tuh kayak mukanya itu kayak kering banget gitu, capek gitu ya teman-teman. Nah jadi aku jadi membatalkan untuk minta uang semesteran, karena aku juga tahu pasti ini emak lagi nggak punya duit gitu ya. Oke, besoknya aku pulang. Nah entah memang itu direncanain sama Tuhan, aku juga nggak tahu ya teman-teman. Nah pas aku pulang, rame dong cerita-cerita gitu dari teman-teman sekelas ya, kalau ada kakak senior yang menguliahkan diri sendiri gitu loh. Jadi satu kebanggaan lah ya, itu bisa kuliahin diri sendiri gitu. Terus aku cari tahu kok bisa ya gitu. Terus dia cerita kalau dia tuh sempat nganggur ya, sempat putus nggak kuliah karena dia berangkat ke Taiwan kerja gitu. Jadi aku tanya, aku tanya langsung ke beliau kan, kakak pernah kerja di Taiwan? Iya pernah. Kerja apa kak gitu kan? Dia bilang aku dulu kerja jadi perawat deh di rumah sakit Jompo gitu kan. Terus aku bilang sekarang masih bisa nggak ya kak kerja ke Taiwan gitu? Terus kakak itu bilang bisa aja sih dek, tapi kamu yakin, nekat gitu kan kuliahmu juga belum selesai gitu kan. Jadi aku ceritalah tentang keadaan orang tuaku ya. Jadi aku bilang aku mau cuti kuliah aja lah kak dulu gitu, mau berangkat dulu lah kerja bantuin emakku gitu. Aku ngomong kan, kakak boleh bantu nggak untuk kasih kontak agensinya gitu. Terus sama kakak itu dikasih ya. Aku masih ingat banget waktu itu namanya Kak Heni ya. Alamat itu dulu masih di Jalan Pandu, Medan. Sekarang mungkin udah tutup yang Jalan Pandu, adanya di Jakarta ya teman-teman. Nama PT-nya dulu PT Pansomal. Nah
aku diam-diam teman-teman ngubungin kakak itu. Nah, disinilah bahasa Mandarin yang dulu pernah aku pelajari sama si kakek ya, yang orang Singapura itu benar-benar sangat berguna. Meskipun aku enggak pinternya sampai 50% ya, paling cuma 30 atau 40% aku udah bisa waktu itu gitu ya. Nah, aku daftar tanpa izin sama mama sama bapakku ya teman-teman. Jadi aku datang ke Jalan Pandu, aku tanya, "Kak, persyaratannya untuk berangkat ke Taiwan apa?" gitu. Terus dia bilang, "Dek, ini salah satunya ya surat izin orang tua gitu ya." "Oh iya Kak, iya, aku siapin semuanya, termasuk surat izin orang tua yang aku palsukan teman-teman. Karena memang kan emakku sama bapakku itu kan nggak sekolah ya. Jadi ini nggak bagus ya, jangan ditiru ya teman-teman. Jadi pas waktu itu aku palsuin tanda tangan emakku karena memang dia tanda tangannya cuman kayak pakai nama dia aja gitu kan. Udah itu aku antar. Nah, aku antar. Di sini aku benar bilang ke emakku, "Mak, aku minta uang semesteran lah gitu ya." Pas waktu itu uang semester sama uang kos-kosan itu 5 juta ya kurang lebih. Terus semua uang itu aku kasih ke Kak Heni itu yang agensi itu kan. Terus kata Kak Heni, "Nanti deh minggu depan kamu udah bisa berangkat ya ke Jakarta. Habis medical check up dulu tapi gitu." Udah medical check up, akunya oke. Aku berangkat ke Jakarta teman-teman. Aku itu juga tetap nggak izin sama mamaku sama bapakku, tetap nggak izin. Mereka itu nggak tahu. Jadi karena memang aku ngekos kan, jadi mereka tuh taunya itu aku balik ke kosan gitu. Jadilah aku berangkat ke Jakarta kan, waktu itu naik pesawat AirAsia. Pertama kalinya aku naik pesawat sendirian ya, naik AirAsia dan duduk di bangku pertama hadap-hadapan dengan pramugarinya. Aku ingat banget. Aku nangis aja waktu itu karena aku berangkat sendiri, nggak ada yang nganter. Aku ya takut juga gitu ya, namanya berangkat sendirian juga. Aku juga nggak pernah ke Jakarta teman-teman. Itu kali pertama aku ke Jakarta. Terus belajar kan, kita di karantina di sana gitu. Masuk karantina di Jakarta. Cuman karena mungkin dasarnya ya aku udah bisa bahasa Mandarin itu. Kalau ada beberapa teman yang kan dia sampai nunggunya lama banget ya, ada yang 3 bulan, 5 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Nah, pas waktu itu aku memang tinggiku kan juga memang tinggi ya, aku 165 cm. Terus bahasa Mandarinku juga waktu itu aku kesana juga dasarnya aku udah paham, jadi semua yang ada di buku aku udah hafal. Jadi kalau waktu itu aku tinggal belajar untuk merangkai kalimat per kalimat kayak begitu ya teman-teman. Terus aku juga suka nanya ke Lause itu guru ya. Aku suka nanya kalau benda yang aku nggak tahu itu apa gitu. Jadi Lause itu banyak membantu juga kan. Nah, kurang lebih 1 bulan aku dipanggil kawan dan aku dapat majikan gitu ya. Itu aku ingat banget bulan Juni awal aku dipanggil karena dapat majikan, baru urus teto ini itu bla 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 semua, dan penerbanganku itu tanggal 15 Juni 2006 waktu itu. Jadi karena ini aku mau berangkat ke Taiwan, aku mau nggak mau harus hubungin orang tua aku dong gitu ya. Jadi aku hubungin mamaku, aku kasih tahu semuanya, "Mak, aku tanggal 15 ini nanti mau berangkat ke Taiwan gitu ya." Terus makku nanya, "Kau ngapain ke sana?" "Kerja Mak." "Di mana kau?" Mamaku langsung ngamuk-ngamuk lah teman-teman ya, tau lah mama-mama ini ya. "Di mana kau sekarang? Pulang kau," katanya gitu kan. Aku bilang, "Ma, aku sekarang ada di Jakarta." "Jangan banyak ceritamu, pulang kau. Di mana kau? Biar ku jemput kau," gitu lah mamaku nih ya. "Dijual orang kau nanti di sana, mau kau bla 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 lah," gitu lah teman-teman. Namanya juga orang kampung ya emakku ya. Terus aku bilang, "Enggak Mak, aku udah ini di sini Mak, udah tanda tangan, aku nggak boleh pulang gitu." "Kau tunggu aku datangnya, kau kirim alamatmu," katanya gitu kan teman-teman. Kalau orang Batak itu kalian bayangin aja lah kayak gimana ngomongnya ya. "Kau kirim alamatmu di mana sekarang ya, ku jemput kau, pulang kau," katanya gitu. Terus aku bilang, "Enggak Mak, pokoknya aku nggak mau pulang. Kalau Mama kesini cuma mau jemput aku pulang, aku nggak mau ngasih alamatku," gitu kan. Jadi aku berangkat, kita ketemu 2 atau 3 tahun yang akan datang, aku bilang gitu kan teman-teman. Terus makku bilang, ya udah, nggak ku jemput kau pulang, tapi ku antar kau ke bandara ya nakku," katanya gitu kan. Barulah aku kasih alamatku. Nah, habis itu teman-teman tanggal 10 ya.
10 Juni tuh emakku datang. Bentar ya, anakku nangis. Dan tanggal 15 itu mamaku beneran ngantar aku ke bandara ya, ke Soekarno-Hatta. Dan itu pertama kalinya aku merantau jauh banget gitu, jauh banget dari orang tua. Notabene nggak ada keluarga juga di sana gitu ya teman-teman ya. Cuman aku mikirnya kan aku kesana itu juga mau bantu orang tua aku gitu kan ya. Sebenarnya kalau kehidupanku sih banyak pahitnya sebenarnya, tapi karena sekarang udah ketemu suami, jadi kelihatannya hidup itu happy gitu. Padahal sebenarnya dulu-dulunya nggak kayak begini gitu ya teman-teman. Oke, tanggal 17 itulah nyampe di tempat bos ya. Aku kerja nggak berasa akhirnya selesailah kontrak. Waktu itu aku cuma ngambil 2,5 tahun aja. Aku pulang kan, terus aku pulang. Terus waktu itu bener-beneran sih nggak ada niat buat cari suami yang orang China atau orang asing gitu ya teman-teman. Pulang itu aku pengen balik lagi sebenarnya, tapi mamaku nggak ngasih izin kan, nggak boleh lagi gitu. Terus lama gitu, aku udah terbiasa kerja, jadi aku nggak mau nganggur gitu ya. Mau lanjut ke kuliahan juga belum lagi tahun ajaran baru kan gitu. Jadi waktu itu berangkat lagi lah aku ke Batam ya teman-teman. Sorry aku ngomongnya agak susah karena di lidah ini ada sariawan gitu, jadi agak-agak cadel ya. Berangkat ke Batam, waktu itu aku kerja di pabrik elektronik ya, PT Panasonic MKPI. Mungkin dari kalian ada yang pernah kerja di Batam, anak PT juga, halo. Aku juga mantan anak dormitory muka kuning, Pluto, juga yang di Tanjung Uncang ya teman-teman. Blok R bawah tepatnya kalau di muka kuning. Nah, aku kerja di situ selama lebih 2 tahunan ya, karena waktu mau masuk tahun kedua itu aku coba ambil lagi kuliah perhotelan kapal pesiar ya waktu itu, D2 ya waktu itu aku ngambilnya D2. Terus pas semester ketiga kan kita PKL tuh ya ke hotel-hotel gitu ya, apa ke restoran gitu. Nah jadi dulu itu kan awalnya aku ngambil kelas karyawan, tapi karena udah PKL kan mau nggak mau aku harus ngikutin jam perkuliahan kan, jadi aku milih keluar dari PT Panasonic MKPI itu. Dan itu aku murni biayain uang kuliah sendiri, nggak dibantu sama orang tua lagi gitu ya. Cuman pas disitulah di PT Muka Kuning itu dulu sebelum aku ngambil kuliah itu ya teman-teman, aku tuh sempat ngerasa down banget ya, karena kan aku itu udah kerja dari dari tahun 2006 itu aku udah kerja, dan gaji aku tuh udah termasuk gaji yang tinggi banget di tahun itu karena kerja langsung ke luar kan. Nah, dan uangku itu semua aku kirim buat orang tua. Aku pribadi sih nggak nyesal ya, cuman terkadang ada kayak rasa bisa dibilang cemburu juga ya sama kehidupan teman-teman yang seperjuangan. Mereka udah kebeli rumah, udah kebeli sawit, mobil, sementara aku masih harus bantu orang tua dan bantu terus gitu. Tapi di sini nggak nyesal, malah aku merasa bersyukur banget. Setidaknya aku bisa membalas sedikit dari banyak budi orang tua aku gitu kan teman-teman. Tapi yang namanya manusia ya pastilah punya titik jenuh gitu ya. Jadi waktu itu aku salah pergaulan, terus aku jadi suka clubbing, suka dugem kayak begitu ya, sampai aku bisa dibilang kena kayak obat narkotik ya waktu itu, kalau nggak salah Inex ada warna pink sama putih gitu, aku juga lupa. Waktu itu aku diajakin sama teman gitu ya, itu aku hampir jauh terprosok ke dalamnya kalau seandainya aku nggak diingetin sama Tuhan gitu. Nah untuk ini nanti aku mau beri kesaksian, share juga ke teman-teman sekalian ya gitu, bahwasannya
selagi kita dikasih kesempatan, please jangan ngeyel gitu ya. Oke, ini aku lanjut aja cerita selanjutnya ya. Nah, habis kayak begitu, aku keluar dari muka PT Panasonic MKPI itu, aku ngekos lagi ya, biar tempatnya itu lebih dekat sama tempat aku PKL. Waktu itu aku PKL di Hotel Mercure ya awalnya, Hotel Mercure. Kebetulan kampus juga ada di lantai 2 hotel tersebut gitu ya teman-teman. Nah, dari pertemanan juga akhirnya aku dapat loker kan. Ada teman yang info bahwasannya di salah satu hotel itu ada yang mau resign gitu, resepsionisnya. Terus aku ditawarin gitu, karena kebetulan kan teman itu tahu aku bisa bahasa Mandarin gitu ya. Singkat cerita, aku coba lamar gitu, dan ya bersyukurnya aku diterima gitu teman-teman. Nah, dari situ bahasa Mandarin aku kepakai lagi kan, karena memang Hotel Harbor Bay itu dekat banget sama dermaga penyeberangan yang ke Singapura gitu yo. Jadi otomatis kebanyakan tamu-tamu hotelnya itu adalah orang yang dari Singapura, Malaysia gitu, dan notabene banyak juga yang memakai bahasa Mandarin. Nah, di hotel itu waktu itu cuman akulah yang bisa bahasa Mandarin, yang lainnya oke semua di bahasa Inggris gitu ya teman-teman. Dan di sini kemampuan bahasa Inggrisku terasah lagi gitu. Terus nggak lama mama aku tuh sakit teman-teman. Mama aku sakit. Pas mama aku itu mengunjungin aku ke Batam ya. Kebetulan memang di Batam itu juga ada keluarga mama kan, adik dia gitu, adik kandung kan. Sekalianlah ngunjungin aku anaknya gitu. Jadi pas waktu itu mama aku tuh jatuh sakit dan harus masuk ruang ICU teman-teman. Mau nggak mau kuliahku putus lagi kan gitu ya, karena balik dibilang kan aku dari awal juga ngomong kita ini bukan orang yang berada. Kurang lebih, ini agak sedih lagi nih, kurang lebih 40 hari ya mamaku itu ada di ruang ICU Rumah Sakit Otorita Batam, Sekupang. Dan rumah kami waktu itu terjual di situ, terjual untuk biayain pengobatan emak ya, sampai ratusan juta, hampir 200-an juta gitu teman-teman. Dan waktu itu belum ada yang namanya BPJS ya, tahun 2010 tuh emakku masuk ke ruang ICU. Terus mujizat sih bisa kembali hidup gitu loh, padahal kata dokter seandainya nggak dipakaikan selang ventilator emak kami itu udah nggak ada gitu. Cuman waktu itu aku bertekad ya, harta emak sama bapak biarlah habis untuk mereka, kami anak-anak ini ya biarlah cari sendiri. Toh juga harta satu-satunya cuma rumah itu kan ya, apa yang mau diiniin diharapin, yang penting kan nyawa ya kan. Terjadi emak pun bisa sembuh, bisa pulih, pulang ke rumah. Tapi lagi-lagi emak itu kepikiran, dia menyalahkan diri sendiri gitu, karena dia sakit, masuk rumah sakit gitu, sampai akhirnya harta atau rumah satu-satunya terjual dan kami harus kayak nyewa sana sini gitu ya teman-teman. Emang bener-bener kita nggak punya apa-apa lagi gitu ya, sampai bisa dibilang titik terendahnya itu kami sampai pernah tinggal di gudang rumahnya adik mamaku. Terus aku inisiatif lagi nih, aku bilang mak aku berangkat lagi deh ke luar ya gitu, nanti uangnya kita tabung, kita beli rumah kecil yang ya meskipun kecil jadi rumah kita sendiri gitu kan. Terus emak aku bilang nggak mau juga gitu kan. Terus aku bilang tolonglah sekali ini aja mak gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya emakku setuju juga ya, setuju. Terus aku balik kerja ke Taiwan. Terus waktu itu
aku mulai nyicil karena kebetulan ada keluarga yang bilang mau jual tanah kaplingan. Aku nggak tahu ya kalau di tempat kalian itu ada nggak sih tanah kaplingan. Itu tanah kaplingan itu yang lihat tanahnya dijual sesuai ukuran satu rumah kayak gitu teman-teman. Yang aduh sedih aku. Terus boleh dicicil katanya, jadi setiap aku gajian itu aku kirim buat cicil. Nah mungkin ya gimana ya, kuasa Tuhan kita nggak tahu ya, rahasia Tuhan itu kita nggak tahu. Pas itu tinggal beberapa bulan lagi ya teman-teman, itu mamaku meninggal dunia. Teman-teman, karena ceritanya memang agak panjang ya, jadi mungkin aku akan bagi ke beberapa part. Dan untuk part ini aku akhiri sampai di sini dulu, dan sampai ketemu di part berikutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel aku ini ya, channel YouTube kami ini, bantu untuk berkembang, bantu untuk lebih maju lagi. Mohon diberi kritik dan sarannya juga teman-teman, untuk kedepannya jadi lebih baik lagi. Untuk semuanya, terima kasih udah nonton sampai habis video ini. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu lagi, bye bye.